Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak soleh dan solehah? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, dan tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menjaga kesehatan di rumah. Stay at home, makan yang banyak, sering berolahraga, dan berjemur di bawah sinar matahari. Oke, seperti itu cara menjaga kesehatan di rumah anak-anak. Nah, sekarang di pagi hari yang cerah ini, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Kemarin-kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan tolong. Sekarang kita akan belajar tentang ungkapan meminta maaf kepada orang lain. Apa itu ungkapan permintaan maaf? Ungkapan permintaan maaf adalah kata-kata atau ucapan-ucapan yang sering keluar dari orang yang sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita diharuskan meminta maaf kepada orang lain kalau kita sudah melakukan kesalahan. Contohnya, pagi hari Benny tidak sengaja menabrak atau menyenggol sepedanya Boni sampai Boni jatuh dan kesakitan karena jatuh ya dari sepeda. Nah, karena Benny sudah menjatuhkan Boni, maka Benny harus meminta maaf kepada Boni. Seperti ini contohnya. Hah? Boni, aku minta maaf ya, sudah menjatuhkan sepeda kamu. Kamu tidak apa-apa kan? Aku minta maaf ya, Boni. Nah, seperti itu ya, kita harus meminta maaf kepada orang lain dengan ucapan minta maaf yang sopan, santun, dan lembut. Contoh kedua, Aisyah sudah mendorong Fitri karena pertengkaran mereka, karena hal-hal yang sepele. Walaupun hal yang sepele, Aisyah harus meminta maaf kepada Fitri karena Fitri sudah terjatuh karena didorong oleh Aisyah. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke sungai sehingga basah kuyup Fitri. Nah, begini minta maafnya. Aduh, Fitri, aku minta maaf ya Fitri sudah menjatuhkan kamu ke sungai karena aku kesal sih sama kamu jahat melulu sama aku Fitri. Aku minta maaf ya, sekali lagi aku minta maaf, aku menyesal sekarang. Nah, itu ya contoh meminta maaf. Kita harus meminta maaf kepada orang lain jika kita sudah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh ketiga, Rosi meminjam penghapus kepada Rita. Rosi lupa tidak mengembalikan penghapus kepada Rita. Rosi langsung aja pulang. Nah, Rita kebingungan mencari penghapus. Duh, penghapusku kemana ya? Tadi perasaan ada di sini, tapi dipinjam siapa ya? Lupa lagi. Rita kebingungan mencari penghapus. Keesokan harinya, Rosi harus meminta maaf kepada Rita karena sudah mengakibatkan Rita kebingungan mencari penghapus. Aduh,
Aku minta maaf ya, sudah meminjam penghapus kamu, tapi belum dikembalikan penghapusnya. Aku lupa, aku mau pulang soalnya. Ya udah, ini aku kembalikan penghapusnya ke kamu. Aku kemarin pinjam soalnya. Minta maaf ya, aku menyesal. Gak akan diulangi lagi deh. Nah, contohnya seperti itu ya anak-anak. Meminta maaf dengan tulus jika kita sudah melakukan kesalahan dan diucapkan secara sopan, baik, dan lembut. Tujuan meminta maaf dengan sopan, lembut, dan baik adalah agar kita dimaafkan oleh orang yang sudah kita buat kesalahan oleh diri kita sendiri. Jadi, kita akan dimaafkan oleh orang tersebut. Jadi, harus tulus meminta maaf kepada orang lain ya, agar kita dimaafkan. Bahasa Indonesia bisa kalian kerjakan di buku pena halaman 49 sampai 50, oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang matematika, tentang perbandingan atau perbedaan pengukuran panjang menggunakan meteran atau menggunakan penggaris. Nah, kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran panjang ya. Sekarang kita akan membedakan pengukuran panjang dengan meteran dan menggunakan penggaris. Pasti beda ya, kalau dengan penggaris dengan satuannya sentimeter. Kalau dengan meteran satuannya adalah meter. Oke, contohnya Benny mengukur bambu dengan penggaris. Hasilnya adalah 100 cm. Lalu Ayu mengukur panjang bambu dengan meteran. Hasilnya adalah 1 meter. Kalau menggunakan penggaris, panjang bambunya adalah 100 cm. Kalau menggunakan meteran, panjang bambu sama dengan 1 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Contoh kedua, Aisyah mengukur pita menggunakan meteran. Hasilnya adalah 2 meter. Lalu Boni mengukur panjang pita yang sudah diukur oleh yang tadi, panjangnya adalah 200 cm. Jadi 2 meter diukur oleh meteran sama dengan 200 cm jika diukur dengan penggaris. Contoh ketiga, kita akan mengukur panjang pohon dengan meteran. Hasilnya adalah 18 meter. Lalu kita akan mengukur pohon yang sudah kita ukur tadi menggunakan penggaris. Hasilnya adalah 18 cm. 18 meter sama dengan berapa? 1080 cm. Nah, contoh selanjutnya kita mengukur tali rafia dengan menggunakan penggaris. Hasilnya adalah 180 cm. Berarti kalau kita mengukur tali rafia yang sudah kita ukur tadi menggunakan meteran, hasilnya adalah 1,8 meter. 180 dibagi 100 sama dengan 1,8 meter. 1 meter sama dengan 100. 2 meter sama dengan 200 cm. 180 cm sama dengan 1,8 meter. Seperti itu anak-anak. Nah, coba kalian kerjakan latihannya di buku halaman 50 sampai 52. Semangat mengerjakan tentang matematika. Semoga berhasil ya.
Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang SBDP. SBDP tentang gerakan sehari-hari. Manusia setiap harinya bergerak untuk melakukan kegiatan dalam kesehariannya. Contohnya, nih, di depan kita ada gambar seorang yang sedang mencangkul di sawah. Setiap harinya Bapak ini mencangkul. Berarti setiap harinya Bapak ini melakukan gerakan mencangkul. Seperti apa? Seperti ini. 1, 2. Gerakan mencangkul. Lalu ada orang yang menimba air. Coba perhatikan baik-baik. Gerakannya menimba air seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seperti itu gerakan menimba air. Lalu ada orang yang mendorong meja. Mendorong. Nah, seperti ini ya gerakan mendorong. 1, 2. 1, 2. Gerakan mendorong meja. Seperti itu ya anak-anak, kalian bisa tirukan gerakan mencangkul, menimba air, 1, 2, 1, 2. Lalu gerakan mendorong meja. Oke, lalu perhatikan gambar berikutnya. Di sana ada gambar perempuan yang menghadapkan tangannya ke kanan, lalu tepukkan, tepukkan, arahkan tangan ke kanan, lalu tepukkan. Gambar kedua adalah coba kalian angkat tangan ke atas, angkat tangan ke atas, lalu goyangkan ke kanan, goyangkan ke kanan, lalu hadapkan tangan ke kiri, lalu tepukkan, tepukkan. Sesudah itu, hadapkan tangan ke atas, lalu goyangkan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Seperti itu. Ayo kita terikan ya bareng-bareng. Kita hadapkan tangan ke kanan, lalu tepukkan 1, 2. Lalu kita angkat tangan ke atas, lalu goyangkan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke, lalu kita hadapkan tangan ke kiri, lalu kita tepukkan 1, 2. Lalu kita angkat tangan ke atas, goyangkan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Oke, seperti itu anak-anak. Kalian bisa menirukan gerakannya di rumah ya. Oke, kalian bisa melihatnya di buku halaman 52 sampai 53. Kalian bisa menirukan gerakannya. Oke, sekian mungkin pembelajaran hari ini ya. Seperti itu pembelajaran hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah memperhatikan Miss Yani dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika sampai SBDP. Thank you for watching. Semangat mengerjakan. Oke, dadah. Goodbye. Semoga hari ini berkah ya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.